Permasalahan manusia itu masalahnya berbeda-beda. Ada yang terlahir kaya, ada yang terlahir sederhana, ada yang terlahir berkecukupan, ada juga yang terlahir sangat berkekurangan. Nah, ada satu cerita di daerah Jawa Timur, seorang ibu yang terlilit hutang dan dia menghabisi para korbannya atau menghabisi orang yang meminjamkan uang kepadanya itu dengan cara membunuh dan memutilasi para korbannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Dan di channelnya Lutfi Mahendra kali ini gue akan membahas tentang kisah pembunuhan berantai yang terjadi di Indonesia, yang dilakukan oleh seorang ibu yang menghabisi 3 tetangganya karena dia merasa tersinggung saat ditagih hutang. Bagaimana ceritanya? Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan juga aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channelnya Lutfi Mahendra. Kalau gitu kita langsung aja ke ceritanya. Yang memiliki hutang ke temannya, ke saudaranya, ke orang lain, ataupun ke siapapun harus segera diselesaikan, karena jangan sampai kejadian ini terjadi kepada kalian ya. Dan jika kita punya hutang dan kita ditagih, ya jawab aja jujur. Kalau emang kita lagi nggak punya, belum bisa diganti, pokoknya jangan mudah tersinggung, apalagi kalau kita yang punya hutangnya. Nah, ini ada cerita yang sangat tragis, pembunuhan berantai Astini, yang dia salah satu tersangka memutilasi korbannya karena dia tersinggung saat ditagih hutang. Nama aslinya adalah Astini Sumiasi, atau lebih dikenal orang-orang memanggil dengan sebutan Nyonya Astini. Adalah pembunuh berantai dengan motif tersinggung saat ditagih hutang. Astini membunuh 3 penagih hutangnya, antara lain adalah tetangganya sendiri yang bernama Puji Astuti, Rahayu, dan Sri Astuti. Gila ya, dia yang punya hutang ditagih, tidak terima, terus dikatain kasar, malah membunuh. Dan ini terjadi di Indonesia guys. Dan ini salah satu ibu-ibu, ternyata dia adalah pembunuh berantai. Nah guys, Ibu Astini ini memang terkenal sering sekali meminjam uang kepada para tetangga-tetangganya. Salah satunya adalah kepada Puji Astuti. Ia berhutang enggak besar guys. Dia hutangnya kepada Puji Astuti hanya sebesar 20.000. Kepada Ibu Sukura atau Ibu Rahayu, ia berhutang sebesar 1.250.000. Dan kepada Ibu Sri Astuti, dia mempunyai hutang sebesar 550. Semuanya ditolak untuk membayar hutangnya pada saat dia ditagih oleh ketiga para tetangganya. Nagihnya nggak secara bersamaan sih guys. Jadi kayak satu-satu mungkin ditagihnya, terus si yang nagih utang ini atau yang diutangin sama si Ibu Astuti kesel kali ya, karena si Ibu Astutinya tidak kunjung juga membayar. Jadi ya wajar aja kalau misalkan si penagih ini mengeluarkan kata-kata kasar, karena setiap kali ditagih si Ibu Astutinya selalu bilang tidak punya duit, dan jangankan buat bayar utang gitu, untuk untuk sehari-hari aja Ibu Astini ini masih kekurangan gitu. Jadi dia ngerasa tersinggung saat para penagihnya itu mengeluarkan kata-kata kasar kepada si tersangka atau si Ibu Astini ini. Pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Ibu Astini kepada Ibu Puji Astuti itu dilakukan pada bulan Februari tahun 1996 pukul 16 waktu setempat. Jadi jam 4 sore di rumah Astini. Jadi di rumahnya sendiri. Pada saat itu Puji Astuti mengeluarkan kata-kata kasar saat menagih hutang, yang membuat Ibu Astini tersinggung dan meraih sepotong besi. Jadi pas ya mungkin si korban ini datang secara baik-baik kepada si Ibu Astini, namun si Ibu Astini pas ditagih hutang dia ngerasa lagi belum punya duit atau belum punya untuk membayar hutangnya, dan si penagih ini juga mungkin kesal karena udah beberapa kali si Ibu Astini ini ditagih dan jawabannya nihil, selalu nggak punya duit dan nggak bisa bayar. Nah, si penagih ini mengeluarkan kata-kata kasar. Mungkin kata-kata kasar itu yang membuat tersinggung si Ibu Astini. Lalu si Ibu Astini ini mengambil besi dan lalu dipukulkannya kepada si Ibu Puji Astuti dari belakang gitu. Nah, tepat di kepalanya si Ibu Puji. Setelah meregang nyawa si Ibu Puji Astuti itu, jenazahnya langsung diseret ke dapur dan ditutupi dengan tikar. Lalu pada pukul 2 dini hari, tepatnya jam 2 subuh, jenazah korban dimutilasi menjadi 10 bagian yang kemudian ditebar di berbagai tempat sampah di sungai di daerah Surabaya. Jadi si Ibu Puji Astuti itu dimutilasi menjadi
10 potong dan dimasukkan ke masing-masing plastik warna hitam, lalu dibuang disebar gitu, mungkin agar tujuannya biar tidak diketemukan atau tidak bisa dikenali oleh orang-orang sekitar gitu. Lalu potongan tubuh Puji Astuti kemudian ditemukan warga kampung Wonorejo, Surabaya dalam kantong plastik di Sungai Wonorejo, yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan disimpan di kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo. Jenazah diidentifikasi oleh keluarga korban, yaitu yang bernama Agus Purwanto, sekaligus adik dari Ibu Puji Astuti, yang mengkonfirmasi itu adalah kepala kakaknya. Jadi yang dilihat oleh Pak Agus Purwanto ini adalah kepalanya Ibu Astuti. Bisa kebayangin gitu kan, pas keluarga melihat cuma kepala doang, yang sebelumnya dilaporkan hilang. Kebetulan ada saksi yang melihat bahwa terakhir kali Puji Astuti sebelum hilang masuk ke rumah Astini di Kampung Malang, lalu dikabarkan menghilang setelah itu. Polisi juga segera menahan Astini dan menginterogasinya. Berdasarkan pengakuan Astini, ia melakukan hal serupa kepada Rahayu dan Sri Astuti yang juga hilang dari Kampung Malang. Dia langsung segera menahan Astini dan menginterogasinya. Berdasarkan pengakuan Astini, ia juga melakukan hal serupa kepada Ibu Rahayu dan Ibu Sri Astuti yang juga hilang dari Kampung Malang. Kejahatannya juga sama persis, bermotif tersinggung karena ditagih hutang dengan kata-kata kasar. Ia juga memotong-motong tubuh keduanya menjadi 10 bagian yang lalu disebar di berbagai daerah. Cuman kalau nggak salah dari salah satu dari 2 korban yang ini sampai saat ini masih belum teridentifikasi potongan-potongan tubuhnya itu. Ibu Astini divonis dan dieksekusi mati. Setelah dihukum mati oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Oktober 1996, Astini masih berupaya mengulur waktu eksekusi matinya dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Sembari menunggu banding, ia ditahan di Lembaga Permasyarakatan Wanita Sukun Malang di daerah Jatim. Hasilnya bandingnya ditolak pada Januari 1997. Pengadilan Tinggi malah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Ia lalu mengajukan lagi kasasi ke Mahkamah Agung pada Juni tahun 1997 ke MA, kembali menguatkan putusan tersebut. Ia mencoba lagi ke PK dan ke MA yang juga ditolak. Permohonan gerasinya kepada Presiden juga tidak dikabulkan. Jadi di saat Ibu Astini mau dapat vonis hukuman mati, dia melakukan banding, melakukan gerasi, cuman semua langkah-langkah yang dia lakukan itu ditolak oleh Pengadilan Negeri dan juga oleh Kepresidenan. Sebelum dieksekusi, Astini dipindah dari LP Sukun Malang ke Rutan Madaeng, Sidoarjo, lalu menjalani masa isolasi selama 5 hari dari tanggal 15 sampai tanggal 19 Maret 2005. Ia dieksekusi pada tanggal 20 Maret 2005 dengan cara ditembak di daerah jantung oleh 12 personil regu tembak brigade mobil kepolisian daerah Jawa Timur dengan 6 peluru. Jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya, Jatim untuk diotopsi dan ia dinyatakan meninggal atau dinyatakan mati pada pukul 1:20 dini hari. Biasanya kan orang yang divonis hukuman mati di saat-saat terakhirnya itu dia akan ditanya apa yang akan kamu lakukan di hari-hari terakhirnya. Nah, si Ibu Astini ini pada tanggal 18 Maret 2005, Astini cuma meminta pengen makan buah favoritnya, itu adalah makanan roti, apel, cumi-cumi, dan juga meninggalkan 3 pesan sebelum, maksudnya dia meninggalkan pesan sebelum dieksekusi. Nah, sebelum eksekusi mati ada juga penimbangan ulang hukuman mati. Jadi kasus Ibu Astini ini sering dijadikan pertimbangan ulang terhadap hukuman mati. Saat menunggu hukuman mati, Astini mengeluh bahwa tidak ada yang memperhatikan nasibnya. Bahkan sekedar membesuk, ia juga mengkhawatirkan nasib ketiga anaknya. Ketiga buah hati Astini pun lantas berada dalam tanggungan Andreas Nurmandala. Bahkan ia mengaku telah menyekolahkan putra-putri Astini hingga tamat sekolah menengah atas. Jadi si anak-anaknya si Ibu Astini ini sudah diasuh sudah ditanggung biayanya oleh Andreas Nurmandala. Nah, ada juga peninggalan rumah Astini, adalah rumah kontrak Astini, kemudian dikontrakkan kepada beberapa keluarga. Namun warga menyatakan rumah tersebut jadi terlihat seram dan mengeluarkan bau amis darah. Kamar yang dulunya dapur tempat dijadikan tempat pembunuhan terjadi, tidak ada yang berani menggunakan sebagai kamar tidur. Kini rumah tersebut dikontrak keluarga Sukardi dan Supriyadi. Ya iyalah ya, maksudnya tempat rumah yang dijadikan eksekusi pembunuhan itu tiba-tiba dikontrakan ya. Kalau gue sih mikir 2 kali ya untuk tinggal di rumah bekas pembunuhan tersebut gitu.
Gimana guys menurut kalian dengan cerita ini? Pokoknya hati-hati deh, pokoknya kalau kalian punya utang piutang kepada orang, baik kepada orang lain, ke teman, ke saudara, cepat langsung lunasi. Karena terkadang permasalahan ekonomi ini sangat sangat krusial menurut gue. Jadi biasanya uang itu tidak ada anak, keluarga, bahkan teman. Jadi segera dilunasi kalau kalian punya terbelit dengan utang, bagaimanapun caranya harus diselesaikan gitu. Oke guys, kalau gitu terima kasih, gue pamit untuk dari channelnya Lutfi Mahendra. Namun sebelum gue pamit, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan juga share. Lagi aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari channelnya.